Halo, selamat sore. Tes dulu, suara saya jelas? Suara Jelas Pak saya Atris. jelas ya? Oke, selamat sore. Sudah menyediakan suara saya waktu jelas untuk bergabung di Zoom meeting pada sore hari ini. Ya, selamat sore. Menyediakan malam ini, sore menjelang malam ini saya akan membawakan topik trading itu simple. Sore hari ini ya, trading itu simple, kitanya saja yang ribet. Seringkali seperti itu. Kenapa saya bawakan topik trading itu simple? Karena baik orang yang sudah pernah trading maupun yang belum trading, mereka punya persepsi yang berbeda-beda. Pada malam hari ini saya akan berusaha, mari kita samakan persepsi. Karena bagi orang-orang yang belum pernah trading, maupun yang sebagian dari orang menganggap bahwa trading itu gampang, entah apa yang disampaikan oleh tenaga pemasar sehingga orang itu berpandangan bahwa trading itu simple, ya kan? Tapi di satu sisi juga ada orang-orang yang belum pernah trading menganggap bahwa trading itu ribet, ruwet, sehingga banyak yang loss lah, menghabiskan waktu lah, dan lain sebagainya. Ya. Mari kita miliki kekayaan dari sudut pandang. Kalau selama ini beberapa dari peserta Zoom meeting ini saya percaya bahwa sebagian menganggap bahwa trading itu simpel, tapi sebagian lagi menganggap bahwa trading ini ribet. Mari kita pilih, nggak apa-apa, terserah. Ya, silahkan dengan keyakinan kalian masing-masing. Kalau kalian pengen tetap punya keyakinan bahwa trading itu ribet, ya silahkan saja. Tapi saya mau menyampaikan sesuatu sehingga kita punya persepsi bahwa trading itu simpel. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi kalau orang berpandangan bahwa trading itu simpel, tapi silakan. Orang berpandangan bahwa trading itu ribet, silakan. Ya, sekali lagi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Intinya berguna atau tidak, itu saja. Ya, kalau Anda mau menganggap bahwa trading ini ruwet, ribet, menghabiskan waktu dan lain sebagainya, monggo. Tapi bagi saya trading itu simpel. Saya akan berbagi beberapa tips atau beberapa poin sehingga kita bisa punya pemikiran bahwa trading itu simple. Ya, kalau biasanya orang itu ketika mau mulai trading, mereka akan memikirkan banyak hal nanti kalau analisanya salah bagaimana, trading itu seperti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Ya, saya punya tiga poin untuk analisanya salah mengabarkan kepada Anda bahwa trading itu simple. Trading itu mestinya simple, ya. Trading itu simple. Nah, ini ada beberapa slide yang sangat-sangat sederhana yang menunjukkan bahwa trading itu simple. Saya ini agak miring ya, sebentar. Ya, trading itu simple. Nah, ini ada beberapa slide yang sangat-sangat yang pertama bahwa trading itu simple. Saya ini agak miring ya, sebentar. Ya, trading itu simple. Nah, ini ada beberapa yang pertama bahwa slide yang sangat-sangat next slide bahwa trading itu simple. Kalau kita mau tahu bahwa semestinya apa sih yang kita lihat dari pertama kali kita trading? Apa sih yang kita lihat dari pertama kali kita transaksi di market? Ya, yang pertama tentunya yang kita lihat harga. Nggak ada lain. Trading itu berkaitan dengan harga. Tentunya yang kita lihat adalah harga. Ya. Dan hanya ada dua pilihan mengenai harga. Yang pertama, harga itu
naik dan harga itu turun. Kita lihat nggak ada yang lain. Yang pertama kali kita lihat harga, dan harga itu biasanya bergerak, dia akan naik atau turun. Yang pertama, ya kan? Mungkin Anda bisa ngomong, Pak, sideways. Oke, sideways. Meskipun sideways itu tetap naik dan turun. Nggak ada yang bikin garis lurus. Ya, nggak ada yang bikin garis lurus seperti orang-orang yang sudah selesai waktunya di dunia ini. Biasanya monitor itu ada di ICU balik dari sebelah naik dan turun. Kalau di market pasti akan ada naik dan ada turun seperti itu. Orang-orang yang ya, dan mungkin Anda berkata juga, Pak, marketnya berhenti. Ya, kalau marketnya close ya pasti berhenti. Kalau di market, tapi mari kita sadari bahwa trading itu simple. Yang pertama, apa yang harus kita lihat, kita jangan pikirkan yang lain, ya. Kita jangan pikirkan analisa dan sebagainya. Trading itu simple, hanya harganya naik dan turun. Tapi mari kita sadari, dan apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya ketika harganya naik, kita beli, sehingga kita beli di harga murah dan jual di harga tinggi seperti itu. Dan bagaimana ketika turun, kita jual di harga tinggi dan beli di harga murah. Simple, ya. Jadi mungkin selama ini orang berpikiran bahwa waduh trading ini ribet dan lain sebagainya, harus menganalisa, menghabiskan waktu, menghabiskan dan lain sebagainya. Murah. Kalau kita mau berpikir bahwa trading itu mungkin hanya kita lihat harga dan harganya naik dan harganya itu menghabiskan waktu, menghabiskan dan lain sebagainya. Simple, ya kan? Kalau kita mau, itu yang pertama. Yang pertama, apa yang harus kita sadari dari trading? Yang pertama hanya kita melihat harga, dan apa yang kita lihat yaitu harganya naik dan harganya turun. Yang pertama aja. Apa yang harus kita sadari? Yang kedua, next. Yang pertama hanya kita melihat harga, dan apa yang kita lihat yaitu harganya. Yang kedua, nah, setelah kita lihat harga naik dan harga turun, yang kedua apa yang harus kita pikirkan? Simple, sama seperti dengan kita lihat harga naik dan harga turun. Hanya ada ketika kita udah lihat harga, kita enter market, kita open posisi, hanya ada dua kemungkinan, nggak ada yang lain. Yang pertama, Anda bisa profit. Yang kedua, Anda bisa loss atau Anda bisa rugi. Pilihannya hanya dua, ya. Untuk profit itu harapan semua orang. Harapan semua orang adalah yang pertama bisa profit. Anda bisa profit, ya. Pasti kalau Anda ketemu tenaga pemasar dan lain sebagainya, Anda katakan, wah Pak, ini bisa profit, nanti uang Bapak bisa jadi sekian. Ya memang benar, nggak salah. Tapi ketika Anda ditawari satu hal seperti trading ini dan Anda dijanjikan selalu profit, lebih baik Anda jangan ikut. Ya memang benar. Kabar buruknya, karena selain profit ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Ya, ada satu hal yang namanya loss atau kerugian. Loss itu bagian dari trading. Ya, bagian dari trading pasti ada loss. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat trading selalu profit. Tidak pernah saya jumpai, bahkan tidak pernah saya dengar. Jadi profit itu udah pasti, ya kan? Profit itu udah pasti. Kalau loss itu bagian dari trading. Pak, saya nggak mau loss, nggak bisa. Nggak bisa. Itu bagian dari trading. Tidak ada trading tanpa loss. Jadi profit itu udah pasti, ya kan? Profit itu udah pasti. Tinggal bagaimana itu persentase dari profit dan lossnya. Lebih banyak profitnya atau lebih banyak lossnya? Kalau lebih banyak profitnya, Anda di track yang benar, Anda di jalur yang benar. Tapi kalau banyak lossnya, tinggal Anda berada di jalur yang salah. Profit dan lossnya. Ya, jadi yang pertama tadi, apa yang kita lihat? Yang kita lihat hanya harga yang naik dan turun. Apa yang harus kita sadari? Yang harus kita sadari hanya ada dua, yaitu profit dan loss. Ya, seperti itu. Ya, nggak ada pergerakan harga lain
Selain naik dan turun, yang kedua tidak ada hal lain ketika orang lakukan transaksi selain profit dan loss. Simple. Mari kita berpikir simple. Mari kita berpikir simple. Ya. Pak, bagaimana dengan analisa dan lain sebagainya? Nanti saya nggak bicara itu. Saya bicara bahwa trading ini sangat-sangat simple. Selain ya kan dan loss. Apa yang membuat orang ini profit? Ya, ketika dia lakukan sesuatu dengan benar. Dia menyadari bahwa apa yang harus dilakukan, apa yang harus diambil dan lain sebagainya. Saya mau sharing ya. Saya sering melihat orang ini. Istilah saya itu saya ada satu istilah yang mengatakan bahwa lucky for beginner. Apa yang harus diambil. Orang-orang yang pertama kali trading, seringkali orang-orang itu akan untung. Kenapa? Dia mikirnya simple, dia mikirnya nggak ruwet, nggak bulat, ya kan? Sehingga tanpa analisa yang pertama kali, ya, dengan tanpa beban dia hanya lihat harga yang naik dan turun, dia bisa ambil posisi dan dia mikirnya simple. Saya kira beberapa dari Anda nggak melihat orang seperti itu atau Anda kan mengalami seperti itu dengan tanpa beban dia hanya lihat. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa dia bisa profit dan bisa. Saya kira beberapa dari Anda nggak melihat orang seperti itu. Pertanyaannya, seringkali orang merasa bahwa apa yang diambil, posisi yang diambil itu harus benar, tidak boleh salah, harus betul, harus profit. Saya kasih tahu bahwa tidak ada yang mengharuskan seperti itu, karena loss itu bagian dari transaksi. Bagaimana Anda ngambil posisi ketika Anda salah, harus itu bagian dari harus profit. Itu Anda harus sadari. Anda bisa sadari itu, ya kan? Ketika Anda bisa sadari itu, maka Anda akan tenang. Karena kalau Anda nggak tenang, ketika Anda melakukan transaksi, Anda berharap untuk selalu profit, maka hasilnya akan kebalikan. Ketika Anda berharap profit dan ketika terjadi resiko, Anda tidak pernah memikirkan itu dan Anda tidak tahu cara mengatasinya. Bukan kita merencanakan untuk rugi, bukan kita merencanakan bagaimana mengatasinya seperti itu. Tapi ketika Anda menyadari bahwa ada satu bagian bahwa trading itu tidak harus selalu profit, maka Anda akan tahu bagaimana yang harus dihadapi. Karena ketika Anda beranggapan bahwa trading itu harus profit, ketika Anda ngambil posisi itu harus benar, dan ketika terjadi arah market yang sebaliknya, ketika Anda buy dan ternyata marketnya turun, atau Anda sell ternyata marketnya naik, karena Anda merasa posisi Anda benar, maka Anda akan menahan posisi. Dan ketika Anda menahan, itu sudah tanpa nawar lagi, tanpa logika lagi. Anda hanya berharap bahwa market akan berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Maka ketika Anda sudah terlanjur Anda akan beli, maka ketika Anda terlanjur beli dan marketnya turun, Anda akan berharap bahwa market itu akan kembali naik. Anda berusaha untuk mendapatkan profit. Anda tidak pernah menerima akan kerugian. Tapi itu semua manusiawi. Kenapa? Karena dari kecil kita tuh selalu oleh orang tua kita diharapkan untuk selalu benar. Kita tidak pernah diizinkan untuk melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akan dimarahi, kita bahkan mungkin dihajar, dicubit dan lain sebagainya. Diharapkan untuk selalu benar. Makanya ketika kita sudah besar, ketika kita melakukan transaksi sama, kita harapkan selalu benar. Kita bahkan mungkin bukan berarti saya mengharapkan Anda rugi atau Anda loss, ya, enggak. Makanya tapi Anda harus sadari bahwa hal simple dalam transaksi itu ada profit, ada loss, ada untung, ada rugi. Bukan berarti saya mengharapkan Anda, ya. Jadi ketika Anda bisa menyadari bahwa harga itu pertama yang Anda lihat harga, dan apa yang terjadi, harga itu naik dan harga itu turun, just wajib. Harga akan naik, bergerak naik, atau harga akan jadi ketika Anda sudah menyadari itu, Anda memulai transaksi. Ada dua pilihan, Anda bisa profit atau bisa loss.
ya, bukan dua pilihan. Jadi ada dua kemungkinan, ada dua peluang. Anda bisa melakukan transaksi dan hal itu bisa profit, dan hal itu juga dapat menyebabkan atau Anda harus sadarin itu. Kalau Anda bisa bersahabat dengan Anda akan transaksi dengan kepala dingin, Anda akan transaksi tanpa tercampur dengan perasaan, Anda tanpa bisa transaksi tanpa berharap bahwa market harus sesuai dengan keinginan Anda akan transaksi dengan kepala dingin, Anda akan seperti itu. Berikutnya, berikutnya adalah market adalah sahabat. Mari kita jadikan market sebagai sahabat, ya. Kadang bukan marketnya yang salah ketika Anda enter market atau Anda membuka posisi Anda dan Anda masuk ke dalam market. Tapi kadang cara menjalankannya yang salah, ya kan? Ya, cara menjalankannya yang salah. Market tidak pernah salah. Anda jangan pernah menyalahkan market. Mungkin Anda bilang, oh marketnya gila ini, saya sudah baik, ternyata turun sekian banyak. Cara nggak, jangan menyalahkan market. Ya kan? Anda mau menyalahkan seperti itu, market tetap bergerak sesuai dengan keinginan. Pernah menyalahkan market, ya. Yang harus kita lakukan apa? Kita ini harus match dengan market. Kita harus jalan, kita harus mengerti market. Ketika Anda berusaha melawan market, ketika Anda berusaha mengalahkan market, maka akan semakin kacau Anda dalam transaksi. Karena apa? Karena ya mengerti market. Ketika Anda sudah mulai berusaha melawan market, Anda sudah kehilangan logika. Anda sudah kehilangan apa yang menjadi seharusnya Anda lakukan. Karena apa? Ketika Anda sudah mengambil posisi dan posisinya berbalik arah, Anda akan takut kalah, Anda akan takut loss, Anda akan takut kehilangan. Dan apa yang terjadi? Anda berharap, Anda berusaha dengan melihat market, dengan berdoa pun berharap market sesuai dengan keinginan. Dan Anda tahan itu kerugian dan semakin rugi dan semakin rugi. Akhirnya Anda menyalahkan usaha, marketnya nggak benar, marketnya merugikan, trading tidak pernah berhasil. Siapa yang ngomong trading tidak pernah berhasil? Ingat poin nomor 2, peluang dalam trading hanya profit dan loss. Bagaimana kita bisa profit dan bagaimana kita mengatasi ketika trading loss pernah berhasil? Siapa yang ngomong? Ya, itu hanya ada dua hal, profit dan loss. Jadi Anda harus bersahabat dengan profit, ya. Anda juga jangan pernah begini, Anda takut ketinggalan, ya. Marketnya di mana Anda buru-buru masuk, Anda takut kehilangan peluang seperti itu. Ya, kalau Anda takut kehilangan peluang, ya Anda takut susah. Karena kalau Anda bisa bersahabat dengan market dan Anda percaya bahwa poin nomor 1, market itu naik dan turun, Anda tidak akan pernah kehilangan peluang. Peluang itu selalu ada. Masalahnya Anda ini benar atau tidak ketika itu. Karena kalau Anda bisa bersahabat dengan market, ya, Anda percaya ketika Anda benar bisa enter market dengan benar, Anda tidak pernah kehilangan peluang itu tidak akan pernah salah. Peluang itu juga ada dua, peluang untuk mendapatkan keuntungan, tapi resiko untuk mendapatkan keuntungan juga bisa enter market dengan benar, Anda tidak pernah. Semoga saya tidak membingungkan Anda akan pernah salah. Ya, karena ini pemikiran saya sekali lagi, ya kan? Anda tinggal menganggap market trading itu ribet atau Anda mau menganggap trading itu simple, monggo saya kembalikan kepada Anda. Tapi tentunya saya harap Anda setuju bahwa ketika pertama kali kita trading, apa yang kita lihat hanya harga yang bagaimana, yang naik dan turun. Kalau bagaimana cara menentukan harga naik dan turun, nanti kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Ya, jadi trading itu simple. Ketika ada calon nasabah atau mungkin ada beberapa nasabah di sini, Anda berpikir bahwa susah Pak dan lain sebagainya, mari kita lihat bahwa trading ini simple. Percaya saya, trading ini sangat simple. Ya, kita lihat harga yang naik dan turun, dan kita bisa, ketika kita sudah enter market, kita hanya punya dua kemungkinan, profit dan loss. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan profit dan bagaimana kita
mengatasi loss seperti itu. Ya, bukan merencanakan loss ya, tapi mengatasi bagaimana ketika terjadi, bagaimana kita just itu aja. Dan pesan saya satu, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan, saya nggak sebut perusahaannya, banyak perusahaan yang mengatakan bahwa trading pasti untung, tapi pakai inilah, pakai itulah, ya kan, pakai dan lain sebagainya, Anda nanti bisa untung sekian persen dan sekian persen. Percaya saya, perusahaan yang mengatakan bahwa Anda jangan pernah masuk dalam lingkaran itu dan lain sebagainya, karena sudah banyak hal yang terjadi, banyak kejadian ketika satu perusahaan menawarkan satu hal yang fix dan pasti, kita udah tahu ujungnya. Karena sudah ketika kita trading ada dua kemungkinan, yang pertama profit, yang kedua perusahaan. Ya, akhir-akhir ini kita mungkin banyak yang dengar bahwa ada satu institusi atau satu perusahaan yang menawarkan luar biasa bahwa pasti profit dan lain sebagainya. Hari ini saya ngomong, ya, jangan pernah masuk ke perusahaan ini. Banyak yang dengar bahwa ada satu, karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Kalau dijanjikan pasti profit, saya kasih tahu di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya satu, kita akan melakukan itu aja. Simple, ya kan? Yang berikut kembali yang ke tadi ya, kita harus bersahabat dengan market. Yang pertama, kita jangan pernah menyalahkan market itu tidak pernah salah. Market tetap akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Anda mungkin mendengar, beritanya begini, marketnya kok begini, terus Anda menyalahkan market. Market tidak pernah salah. Market tidak sesuai dengan keinginannya. Kita yang harus menyelaraskan dengan apa yang terjadi di market. Kita yang harus bisa bersahabat dengan market. Kita harus bisa tahu apa yang terjadi di market. Ya kan? Market tidak pernah salah. Seperti tadi saya ngomong di awal bahwa kita jangan pernah takut ketinggalan ketika kita yang harus market bergerak. Kita selalu punya peluang. Market terus bergerak ke atas dan ke bawah, ya kan? Jadi kita selalu punya peluang. Dan yang berikutnya, kita juga jangan pernah mengatur market. Ya, beberapa dari trader, nggak semua, semoga yang ada di sini enggak. Ya, misalnya nih, Noko atau Mas, dia di harga 1760 lah, 1760. Beberapa dari terus Anda ngomong begini, nanti kalau di harga di 1730 misalnya nih, kita baru buy, kita berusaha mengatur market untuk turun ke sini. Kalau memang Anda tahu bahwa market dari 1760 akan turun ke 1730, kenapa Anda nggak salah 30 sekarang? Dari 1760 ke 1730 Anda dapat 30 poin. Kita berusaha mengatur market. Itu yang sering kali terjadi. Yang berikutnya juga, ketika harga di 1760, Anda ngomong nanti 1780 atau 1790 kita sell. Kenapa nggak buy aja sekarang? Anda berusaha mengatur market. Itu yang sering kali kita jangan pernah menjadi yang berikutnya juga yang bisa menebak market. Anda ngomong nanti 1780 atau 1790 kita sell. Kenapa nggak buy aja sekarang? Saya nggak tahu apakah Anda ini sekarang sudah menganggap bahwa trading itu simpel atau Anda tetap menganggap trading itu ribet. Monggo, terserah. Ya, yang pasti, yang pertama, bagi saya trading itu simpel. Saya nggak tahu apakah Anda ini sekarang, tapi satu hal, trading itu simpel. Tetap menganggap trading itu ribet, tapi tidak mudah. Monggo, terserah. Ya, yang pasti, yang pertama, kenapa seperti itu? Karena yang pertama kali trading yang kita lihat hanya harga, ya, tapi satu hal yang kita lihat hanya harganya yang cenderung bergerak ke atas dan cenderung bergerak ke bawah. Itu aja pilihannya. Yang kedua, ketika kita sudah bisa melihat harga, kita lihat bahwa harga itu bisa ke atas bisa ke bawah. Ketika Anda enter market, apa yang terjadi selanjutnya? Anda punya peluang untuk mendapatkan. Yang kedua, ketika kita sudah dan melihat harga, Anda juga bisa mengalami yang namanya lihat bahwa harga itu bisa ke atas bisa ke bawah. Ketika tinggal persentasenya apa yang terjadi selanjutnya, Anda bisa banyak profitnya atau Anda banyak loss atau Anda juga seperti bisa mengalami yang namanya lihat bahwa
yang benar, Anda harus banyakin profit. Itu yang betul. Anda bisa itu yang bisa banyak. Pak, saya profit 100%. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Saya nggak pernah loss. Tidak mungkin. Benar, Anda harus banyak. Itu aja. Yang ketiga, Anda harus bersahabat dengan market. Jangan pernah melawan market. Ya, market itu tidak salah. Kadang yang menjalankannya yang salah. Saya nggak pernah loss. Tidak. Jangan pernah takut dengan kerugian. Jangan pernah sehingga Anda menahan posisi, Anda berharap bahwa market itu mengikuti Anda sesuai dengan posisi yang Anda ambil. Jangan pernah. Jangan pernah. Kita harus mengerti apa yang dilakukan market sehingga Anda menahan market bergerak bahwa market itu mengikuti Anda harus sesuai. Jangan pernah melawan. Jangan pernah. Mungkin itu saja. Simple karena judulnya sudah trading itu simple. Itu sharing saya, dan untuk 30 menit ke depan saya akan buka karena judulnya sudah tanya jawab. Trading itu simple. Kalau mau bertanya silakan sharing saya, tulis di chat. Mungkin 30 menit atau mau buka mic-nya juga nggak apa-apa deh. Ada yang mau tanya? Oke, terima kasih Pak Kanardi Anggoro. Setuju. Simple is the best. Ya, benar sekali. Simple is the best. Kadang-kadang ini kita ribet dengan hal yang tidak perlu, ya kan? Padahal hal simple itu bisa kita lakukan, apalagi dalam transaksi, ya kan? Anda ya bisa melakukan analisa, Anda lihat harga sehingga harga itu banyak garis, semua analisa Anda masukkan ke situ. Padahal analisa itu jumlahnya ratusan, mungkin bahkan ribuan. Anda pakai banyak analisa di situ, yang akhirnya Anda bingung sendiri. Anda melihat grafiknya aja ketutupan dengan garis analisa. Padahal analisa itu jumlahnya ratusan, mungkin bahkan ribuan. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ya dari Pak Andin Wijaya. Pakai analisa apa supaya bisa selaras dengan market? Nah, kalau pakai analisa apa supaya bisa selaras dengan market, boleh nggak saya balik tanya? Anda ini mau trading apa? Anda mau trading loko, Anda mau trading oil, Anda mau trading supaya bisa selaras forex, Anda mau trading sterling, Anda mau trading euro, bisa selaras dengan market. Pertanyaannya itu balik tanya, nggak ada satu yang general sehingga satu analisa bisa dipakai untuk semua market. Bahkan untuk satu currency itu pun tidak ada kepastian untuk pakai satu analisa. Ya, jadi Pak Andin, untuk Pak Andin, kalau tanya pakai analisa apa supaya bisa selaras dengan market, ya saya balik tanya, Bapak yang dimaksud dengan market yang mana? Jadi Pak Andin, oke, ada yang oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Junaidi. Apakah berpikir simpel itu mempengaruhi psikolog kita, Pak? Oh ya, pasti. Berpikir simpel itu mempengaruhi sekali. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita berpikir ribet, pasti jadi kacau. Bayangin ya, tadi saya udah contoh bahwa bagi saya ada satu istilah yang namanya lucky morbidity. Biasanya orang-orang yang memulai trading, kalau memulai transaksi, dia itu nggak ngerti analisa, dia hanya lihat market karena pikirannya simpel, dia lihat mau naik, dia masuk market dan dia menang. Ya, itu seperti itu. Seiring berjalan, dia mulai belajar banyak analisa, dia mulai belajar banyak indikator yang akhirnya ruwet dan dia salah-salah terus. Ya, itu seperti itu. Ketika dia sudah berpikir bahwa trading ini pakai analisa ini kok nggak cocok, ditambahi lagi, nggak cocok lagi ditambahi lagi, nggak cocok lagi ditambahi lagi, ya akhirnya malah ruwet. Ketika itu dia sudah berpikir bahwa
trading ini pakai analisa ini kok nggak cocok, berikutnya nggak cocok, nggak cocok lagi tambahin. Wow, Desviani, jadi nasabah Victory diajarkan analisa supply demand nggak ya Pak? Mestinya diajarin juga sih. Ya, pertanyaannya jadi nasabah Victory mana? Desviani, seperti itu. Jadi dan analisa supply demand seperti apa? Analisa ini banyak ya, jadi bagi Desviani, Ibu Desviani, ya kalau Anda tergantung Anda ini ditawarin tenaga pemasar siapa, tanya aja masalah supply ini pasti diajarin. Desviani. Berikutnya line CR7, bagaimana cara planning yang baik ketika fundamental yang bergejolak tidak searah dengan harga? Apakah langsung action atau wait and see aja? Berikutnya line CR, bagaimana cara planning yang baik ketika fundamental yang bergejolak tidak searah? Oke, ini lagi. Pertanyaannya sih juga begini. Tadi kan saya ngomong bahwa Anda ini harus bersahabat dengan ya, ketika fundamental Anda perkirakan bahwa marketnya akan searah begini dan ternyata tidak. Pertanyaannya sih juga begini. Apakah yang harus Anda lakukan bersahabat dengan mau action atau fundamental Anda? Ya Anda lihat pergerakan marketnya seperti apa dan ternyata tidak. Ya, kalau marketnya apakah itu pilihan dan fundamental yang seperti apa tidak searah dengan harga. Mungkin ketika fundamental atau news itu keluar, harga tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, ya kan? Itu pilihan. Anda mau langsung action, jatuh kalau sekejap, terus balik lagi harganya gimana? Tidak searah dengan yang Anda harapkan. Mungkin ketika fundamental atau news itu keluar, harga tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Dengan Mirsa PF Jogja, setuju Pak, yang simpel itu paling bagus. Pertanyaan saya, ada contohkah untuk cara menentukan buy dan sell di pasar lokal? Maksudnya contoh gimana ini? Setuju Pak, analisa, maksudnya analisa bagaimana menunjukkan buy atau sell di pasar lokal, ya kan? Mungkin seperti itu ya. Contoh analisa yang paling simpel Pak. Oke, analisa yang paling simpel, saya nggak tahu Mirsa, Anda ini selama ini menganalisa dengan apa? Ya, Anda cocok dengan analisa apa mengenai untuk gold, ya kan? Nggak ada satu yang baku bahwa untuk gold harus pakai stokastik misalnya. Nggak ada yang baku bahwa untuk gold harus pakai RSI. Anda ini harus bersahabat dengan stokastik dan Anda harus bersahabat dengan mengenai. Ketika Anda bisa lakukan itu, Anda bisa tahu kalau market ini mau kemana. Ya, dan pakai analisa apa? Bukan, sekali lagi, bukan bagaimana ketika Anda menentukan masuk market. Ketika Anda bisa lakukan masuk market itu, kita nggak pernah tahu bahwa ketika kita mau buy atau sell, ketika kita lakukan buy, kita hanya berpikir, kita menganalisa bahwa market akan naik. Bagaimana just itu, ya kan? Padahal masuk market ketika kita buy, market itu bisa naik sesuai dengan keinginan kita, tapi bisa juga turun melawan arah apa dengan posisi yang kita bahwa market akan naik. Ketika itu terjadi, Anda harus sudah punya planning, ya kan? Untuk planning ketika hal itu berbalik, Anda mau apa ini? Market itu bisa, ya kan? Anda mau apa ini? Itu yang penting. Arah apa dengan bagi saya bukan ketika enter marketnya seperti apa, bagi saya ketika keluarnya seperti apa. Hal itu berbalik, ada mau apa ini? Oke, ada yang mau nanya lagi? Itu yang penting. Bagi saya bukan ketika enter marketnya seperti apa, atau mungkin masih belum puas dengan jawaban saya, boleh tanya lagi. Oke, ada yang mau nanya lagi? Itu yang penting. Bagi saya bukan ketika sudah? Atau mungkin masih belum puas dengan jawaban saya, boleh tanya lagi. Oke, kalau sudah akan saya akhiri ya. Kalau sudah nggak ada yang nanya,
Saya harap kalau nggak ada yang nanya tuh, mungkin Anda setuju dengan saya bahwa trading ini simple. Ya, jika Anda menjelaskan ke nasabah bahwa trading ini simple, ya, nasabah itu seringkali menjawab bahwa kalau yang nggak tahu sama sekali, kalau ada yang nanya itu dia akan percaya dengan apa yang kita mungkin Anda setuju. Tapi yang tahu dari orang lain, dia akan seringkali akan berkata bahwa oh ini nasabah itu seringkali merugikan, oh ini sulit, yang nggak tahu sama dan lain sebagainya. Ya, tapi yang tahu dari orang lain, dia akan seringkali akan berkata. Oke, ada pertanyaan lagi nih ternyata dari Pak Karnardi Anggoro. Berapa risk to reward yang Bapak pakai? Ya. Maksudnya gimana ya? Terus risk to reward? Mungkin bisa jelaskan lebih lagi. Saya jawab dulu dengan Pak Andin Wijaya. Sebulan bisa profit yang Bapak pakai. Berapa persen Pak? Floating berapa? Floating paling besar berapa persen? Pak, mungkin bisa Andin, Anda tanya sebulan bisa profit berapa persen? Dengan Pak Andin Wijaya, sebulan bisa profit, saya nggak akan berapa persen Pak, floating berapa? Saya kan nggak jawab. Sekali lagi bahwa trading ini ada dua hal, ya. Yang pertama bisa profit, yang kedua bisa loss. Bisa profit, saya nggak akan berapa persen. Kita kalau tanya Pak dalam sebulan profitnya berapa, ruginya berapa? Mungkin juga bisa dalam sebulan ini nggak pernah profit, tapi bulan depannya bisa profit 2 kali 3 kali lipat. Jadi kalau ditanya berapa persen, kita kalau itu nggak dapat dalam sebulan profitnya berapa, tapi kalau ruginya berapa, mungkin juga bisa dalam sekitar nggak pernah 5-10%, tapi bulan depannya bisa kalau ada benar-benar bisa ya. Jadi kalau ditanya berapa seperti itu, kita kalau itu nggak dapat dalam sebulan profitnya berapa, tapi oke. Ini dari sekitar nggak pernah 5-10 tadi mana ya? Turunin dulu. Nah, stop itu. Pak Karnardi, berapa risk to reward yang Bapak pakai? Ya kan? Mungkin bisa jelaskan lebih jelas lagi dulu Pak, yang dimaksud seperti apa? Apakah risk and reward semacam persentase perbandingan antara profit dan loss seperti itu? Ya kan? Ya kan? Mungkin bisa atau mungkin terus seperti itu. Kalau perbandingan profit dan loss, apakah berapa persen atau ini ya antara saya kembalikan loss seperti itu, ya kan? Seperti itu mungkin bisa atau mungkin terus seperti itu. Yang pasti kita nggak batasi profit dong dan loss, tapi kita harus batasi loss. Berapa persen atau ini ya. Oke, ada berikutnya. Yang pasti kita nggak batasi profit dong dan loss. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi untuk sore hari ini ya, bahwa intinya jangan pernah menganggap market itu ribet. Kalau nggak ada itu simple. Lanjutkan lagi. Saya harap Anda setuju dengan saya bahwa market trading itu simple. Hari ini ya, seringkali kitanya yang ribet menganggap kita mau pakai analisa teknikal, sudah pakai analisa teknikal, pakai berpuluh-puluh analisa, ya kan? Market yang pada satu atau dua aja kita nggak pahami sepenuhnya. Anda mau banyak pakai analisa teknikal, akhirnya bulat atau ruwet, akhirnya nggak jadi kan? Yang pada satu atau dua aja kita jadi mestinya kita harus berpikir simpel. Ketika kita berpikir simpel, semuanya trading itu bukan karena keahlian Anda. Trading itu saya bahas sedikit ya. Trading itu hanya satu kuncinya, dari sikap Anda sendiri, dari attitude Anda sendiri. Orang mau sukses, trading itu ya dari apa sih? Orang itu disiplin. Dari apa sih? Orang itu gigih. Dari apa sih? Ada bisa kasih jawaban ke saya? Trading itu hanya orang itu bisa gigih, bisa disiplin, bisa tekun, bisa persisten, bisa apa lagi ya? Dan semua itu kalau anda mau lihat bahwa itu sudah berkaitan dengan saya, Anda bisa disiplin nggak? Ketika Anda udah punya plan masuk market, ketika Anda profit Anda mau ambil segini, bukan sebanyak-banyaknya. Ketika rugi Anda bisa atasi seperti itu. Dan semua itu kalau Anda persisten, Anda harus persisten masuk market.
Ya, ketika Anda ragu-ragu, malah loss. Ketika Anda ragu-ragu masuk market, apa yang Anda analisakan saja terjadi tanda profit. Dan ketika Anda maksain masuk market, kadang-kadang malah ragu-ragu. Jangan pernah lewatkan kesempatan, karena kesempatan selalu ada. Apa yang Anda analisakan saja. Oke, terima kasih dari Desvia juga bahwa gigih, disiplin, gigih, jangan memaksakan. Betul. Trading ini nggak bisa dipaksa, ya. Kalau dipaksa nanti pendarahan, ya. Seperti itu. Terima kasih dari Desvia juga bahwa disiplin, gigih, jangan memaksakan. Betul. Ini ada pertanyaan lagi ya? Nggak bisa dipaksa, ya. Tapi dari simpel itu kita masih butuh analisis kan Pak? Oh ya pasti Pak Muhammad Junaidi, analisa itu pasti. Anda harus pakai analisa. Kalau enggak ini Anda tebak-tebakan, ya kan? Itu pasti. Tapi Anda, saran saya, Anda belajar analisa yang simpel. Jangan analisa yang ruwet dan Anda pakai semua. Analisa itu pasti. Anda harus pakai analisa. Kalau enggak untuk Pak Arnadi Anggoro, kalau tadi Bapak bilang profit tidak dibatasi, bagaimana caranya keluar market ketika profit? Oh simpel, ya. Profit itu yang saya maksud dengan tidak dibatasi, ya kan? Bukan berarti ketika Anda untung sekian, Anda harus keluar market, tidak dibatasi. Tidak ada yang mengharuskan seperti keluar market, ya kan? Oh simpel. Bagaimana cara keluar dari market? Ketika Anda masuk market, Anda harus sudah tahu Anda akan keluar di mana. Ketika Anda untung sekian, kalau Anda mau, contohnya begini, Anda mau ngambil 10 poin, ya kan? Sudah cukup ya, tidak apa-apa. Ketika market bergerak sesuai dengan keinginan Anda 20 poin, Anda jangan isi. Tapi juga nggak ada yang batasin, Anda harus 10 poin. Anda mau ambil 20 poin, ya silakan. Anda mau ambil 30 poin, silakan. Anda mau ambil 100 poin, ya silakan. Kalau market itu berubah balik, ketika market bergerak sesuai dengan keinginan Anda 20 poin, Anda jangan isi. Oke, mungkin itu aja ya. Sudah ada, kalau masih ada yang mau tanya, Anda mau ambil 100 poin, ya silakan. Oke, ini ada pertanyaan di YouTube, ya kan? Ngomong-ngomong ini, selain Zoom, Anda bisa tonton di YouTube dan di Facebook Live. Victory Semarang. Pertanyaannya, benar juga nih, kebanyakan ribet malah jelek hasilnya. Ngomong-ngomong ini, yang berikutnya, terima kasih. Bagaimana memilih indikator yang simple? Loh, indikator itu banyak yang simpel dan semua indikator itu mestinya simpel, ya kan? Simpel. Apa aja sih? Anda lihat stoknya itu ya sih. Tapi lama-lama udah nggak puas. Anda belajar yang lebih lagi. Anda belajar yang lebih lagi. Anda belajar yang lebih lagi. Apakah kalau Anda udah belajar yang lebih dan ruwet itu Anda pasti profit? Oh tidak juga. Tidak juga. Saya ada nasabah yang sampai hari ini dia pakai indikator hanya Fibonacci retracement. Itu aja. Dan dia sudah trading 5 tahun lebih. Dan hasilnya, saya ada nasabah yang sampai hari ini dia pakai, bukan berarti dia selalu profit ya, hanya bisa profit sejak 2 bulan 3 bulan loss aja, bulan berikutnya dia, dan dia sudah trading 5 tahun lebih hanya pakai Fibonacci. Dan hasilnya, karena dia sudah match dengan itu, dia bersahabat dengan itu, dia tahu seperti apa. Dia selalu profit ya, hanya bisa profit sejak 2 bulan 3 bulan. Desvia juga kapan-kapan adakan kelas press action dong Pak. Jika saya diberi kepercayaan, saya akan berusaha. Dan ngomong-ngomong, saya sering live. Cuman Desvia juga kapan-kapan adakan kelas press action dong Pak. Tidak di kalangan saya diberi kepercayaan untuk beberapa calon nasabah saya sering live. Itu aja. Mungkin cukup ya, sudah jam 18.50. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, Anda boleh buka YouTube-nya, Anda tanya di situ. Itu aja. Ya, Anda boleh tanya di situ. Cukup ya. Di Facebook juga bisa ya, tanya di Facebook juga bisa. Cari Victory Semarang itu ada, BF Semarang ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada YouTube-nya. Anda tanya di situ.
Anda boleh tanya di situ, nanti saya jawab. Itu aja, terima kasih, sukses selalu. Ingat satu hal, hidup ini simpel. Trading itu juga simpel. Kitanya saja yang ribet, seringkali seperti itu. Oke, selamat malam, terima kasih. Itu aja, terima kasih, sukses selalu. Tuhan memberkati. Hidup ini simpel. Trading